Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Fadilah dengan NIM 2410952049 dari kelas A mata kuliah probabilitas dengan anggota kelompok Melisa Suryani dan Kolderia Zavinski. Nah, di sini saya akan mempresentasikan infografis dari proyek probabilitas yang telah kami buat, di mana di sini kami mengangkat permainan itu bridge. Nah, di perintah soal itu disuruh untuk memilih satu jenis permainan yang memiliki hasil akhirnya itu win atau loss, menang atau kalah. Nah, di sini kami milih bridge. Kemudian diminta untuk menganalisa aturan permainan, kemudian peluang memenangkan permainan, hitung nilai ekspektasi, dan kemudian desain ulang permainan supaya lebih fair. Oke, di sini baiklah. Nah, bridge itu merupakan permainan kartu yang paling strategis di dunia, yaitu eh, bridge ini bukan sekadar permainan keberuntungan, ia adalah perpaduan antara strategi, kemudian probabilitas atau peluang, dan kerjasama tim yang sangat erat. Nah, sebagai dasar, permainan ini itu melibatkan 4 pemain yang terbagi menjadi 2 tim berpasangan menggunakan satu deck standar berisi 52 kartu di mana setiap pemain itu memegang 13 kartu. Nah, secara garis besar, bridge itu terdiri dari 2 fase utama. Yang pertama ada bidding dan trick taking atau proses menangkan putaran kartu. Nah, kalau bidding sendiri itu adalah eh, proses tawar-menawar untuk menentukan kontrak, eh, untuk menentukan kemenangan atau menentukan target kemenangan. Kemudian sedangkan trick taking itu adalah proses menangkan putaran kartu. Nah, prinsip utamanya di sini adalah setiap kartu yang kita mainkan itu secara otomatis akan mengubah probabilitas kemenangan di sisa permainan tersebut. Dan kita masuk ke yang kedua, aturan permainan itu dimainkan oleh 4 pemain, terdiri dari 2 pasangan. Kemudian tiap pemain mendapatkan 13 kartu dan terus kontrak menentukan target trick dan tim yang memenuhi kontrak eh, tim yang memenuhi eh, mendapatkan kontrak itu. Nah, di sini kita melihat alurnya di mana permainan itu dimulai dari pembagian kartu, selanjutnya ke fase bidding untuk menentukan kartu trump atau kartu unggulan. Dan kemudian memainkan trik dan diakhiri dengan perhitungan skor. Nah, dalam matematika, kita dapat mendefinisikan X-nya itu sebagai jumlah trik yang dimenangkan oleh sebuah tim. Nah, variabel X ini itu disebut variabel acak. Nah, diskrit karena nilainya terbatas pada bilangan bulat, yaitu dari 0 hingga 13. Kemudian kita lanjut ke eh, aturan dan alur logika analisis. Selanjutnya kita masuk ke analisis peluang permainan, analisis peluang dan distribusi. Eh, Masuk ke aspek inti yaitu analisis peluang. Karena deck itu terdiri dari 52 kartu dengan 4 jenis simbol atau suite yang seimbang, maka peluang dasar menarik satu jenis kartu tertentu adalah peluang A-nya itu adalah 13/52. Ya, sama dengan 1/4 atau 25%. Jadi tiap-tiap orang itu memiliki peluang 25% dapat itu. Nah, namun bridge itu lebih kompleks dari itu. Kita harus melihat distribusi kartu tinggi seperti As itu dengan peluang yang cuma 4/52 hingga kartu rendah. Eh, Menariknya, keberhasilan dalam bridge ini itu tidak hanya ditentukan oleh keberuntungan kartu yang didapat, tapi faktor probabilitas atau 40%. Tapi melainkan didominasi oleh kemampuan strategi dan komunikasi pasangan yang mencapai hingga 60%. Kemudian lanjut ke pengaruh strategi dan bidding. Nah, bidding itu adalah kunci strategi. Bidding yang tepat akan mengarahkan kita
pada kontra optimal dan meningkatkan peluang menang. Nah, sebaliknya, bidding yang buruk hanya akan meningkatkan risiko kegagalan kontrak karena kita mematok target yang tidak realistis dengan distribusi kartu yang ada. Kemudian selanjutnya ke ekspektasi dan harapan matematis. Nah, ini di bawah. Nah, untuk memprediksi hasil, kita menggunakan rumus ekspektasi matematis. Itu dengan rumus X sama dengan sigma X dikali IX. Nah, rumus ini membantu pemain menghitung rata-rata trik yang bisa dimenangkan. Nah, secara umum, simulasi itu menunjukkan rata-rata tim memenangkan 6 hingga 8 trik dengan probabilitas keberhasilan kontrak sekitar 52%. Nah, selanjutnya ke analisis fairness dan optimalisasi. Nah, apakah permainan ini adil? Nah, secara sistem, bridge sangat fair karena setiap pemain itu menerima jumlah kartu yang sama di awal, itu sebanyak 13 kartu. Meskipun distribusi kekuatan tangan bisa bervariasi secara acak. Kerjasama tim dan analisis probabilitas mampu meminimalisir faktor keberuntungan tersebut. Untuk mencapai hasil optimal, pemain harus mampu membaca pola permainan lawan dan menghitung peluang kartu yang tersisa di tangan lawan. Selanjutnya ke detail distribusi dan kartu honor. Nah, terakhir kita bisa melihat tabel distribusi kartu. Nah, tabel suite dan tabel kartu honor. Setiap suite itu memiliki probabilitas dasar yang sama, yaitu 25%, yang menjadi fondasi keadilan dalam permainan. Nah, namun kehadiran kartu honor seperti As, seperti kartu King, Queen, and Jack, itu memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Nah, kombinasi antara jumlah kartu Trump dan kartu-kartu honor inilah yang pada akhirnya menentukan efektivitas strategis sebuah pasangan. Nah, kesimpulan sebagai penutup, analisis matematis membuktikan bahwa bridge itu adalah simulasi pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Nah, dengan memahami distribusi nilai ekspektasi dan strategi komunikasi, kita dapat mengubah permainan kartu bisa menjadi sebuah sains yang terukur. Ini untuk gambaran dari infografis dan poin dan ditutup dengan kesimpulan. Nah, di akhir juga diberikan referensi. Mungkin sekian dari saya, Raditya Fadilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.